Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rima Yunasari. Saya dari Akademi Analis Kesehatan Pekalongan. Di sini saya akan memberikan sedikit penyuluhan tentang kolesterol. Sebelumnya, makasih untuk para kartini yang sudah melakukan vaksinasi. Kolesterol merupakan lemak yang dihasilkan dari tubuh. Sisanya didapatkan dari luar tubuh seperti makanan yang berada pada pembuluh darah. Kolesterol dibagi menjadi dua, kolesterol jahat dan kolesterol baik. Untuk kolesterol jahat, karena dapat menempel pada dinding pembuluh darah sehingga dapat menyebabkan terbentuknya plat di pembuluh darah. Sedangkan kolesterol baik disebabkan karena melindungi pembuluh darah dari terbentuknya plat. Kolesterol diproduksi di dalam tubuh atau hati yang diperoleh dari makanan. Organ hati akan memanipulasi kolesterol bila asupan kolesterol terlalu tinggi. Kapan dikatakan seseorang kolesterolnya tinggi? Ada yang tahu? Iya, sudah sih. Ya. Ya. Pegel-pegel biasanya. Kalau dilihat dari nilai normalnya, kolesterol total nilai normalnya kurang dari 200 mg per dl. Kalau yang HDL 35 sampai 65, yang kolesterol LDL kurang dari 150. Apa akibatnya jika kolesterol darah yang tinggi? Darahnya tetap tinggi. Akibat penyumbatan pada pembuluh darah jantung yang dapat menimbulkan serangan jantung. Ya, terus pembuluh darah otak dapat menyebabkan serangan stroke. Jadi dari penyakit kolesterol sendiri dapat menyebabkan penyakit jantung, stroke, sama penyumbatan pembuluh darah. Nah, untuk tipsnya sendiri ada 5. Yang pertama diet. Dietnya itu mengonsumsi makanan yang rendah kolesterol. Misalnya dengan mengkonsumsi susu tanpa lemak dan mengurangi konsumsi daging. Untuk susu tanpa lemak sendiri itu seperti susu kedelai, susu almond, sama susu kelapa. Susu kambing? Iya, bisa. Terus yang konsumsi makanan berserat, sering mengonsumsi makanan yang berserat seperti gandum, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dapat menyerap kolesterol yang ada dalam darah dan mengeluarkannya dari tubuh. Hindari makanan yang berlemak. Hindari makanan yang berlemak seperti kentang goreng, makanan cepat saji lainnya, sosis, hotdog, kue kering, dan hidangan pencuci mulut lainnya. Intinya pada makanan yang berlemak itu seperti gorengan dikurangi. Dan olahraga secara teratur sesuai dengan umur dan kemampuan menjaga agar berat badan tetap ideal. Terus yang terakhir, pemeriksaan kolesterol secara teratur di instansi terdekat. Ada yang tahu tanda-tanda dari gejala kolesterol? Kalau umur orang kolesterol itu ada batasan umurnya nggak? Enggak sih. Semakin banyak mengonsumsi makanan yang berkolesterol ya semakin cepat. Iya. Semakin cepat penyakitnya. Untuk gejalanya sendiri meliputi leher kaku, pegal-pegal, dan sakit kepala. Iya. Ada yang mau bertanya? Tadi udah menjelaskan makanan yang mengandung kolesterol baik ya sih? Iya, belum ya. Kan kalau kolesterol
makanan yang mengandung kolesterol tidak baik itu umum lah ya, kita pasti udah banyak yang tahu, gorengan apa segala macam itu memang kolesterolnya tinggi ya. Makanan yang itu, makanan yang membuat kolesterol baik itu yang mana ya? Soalnya kan umumnya ini kan pasti ini nih kolesterol semua nih. Iya. Ya, Seperti ada makanan yang ini yang kan kolesterol itu kolesterol itu kan ada yang berasal dari tubuh, ada yang berasal dari makanan. Nah, Iya. kalau yang dari makanan itu apa? Yang kolesterol mengandung kolesterol. Yang mengandung kolesterol itu seperti jeroan itu. Oh, jeroan. Sayuran gitu. Sayuran itu baik dikonsumsi, tapi bukan untuk memunculkan kolesterol baik itu tadi ya. maksudnya Kolesterol itu muncul dari makanan atau dari badan. Nah, kalau tadi kan bilangnya jeroan. Terus apa lagi? Kalau itu jeroan itu kolesterol jahat kan? Iya, kolesterol jahat. Yang saya tanyakan yang menyebabkan kolesterol baik. Ya itu sayuran sama buah-buahan. Buah-buahan. Kalau untuk kayak orang kolesterol itu kan pasti ada pantangannya. ya. Kalau misalkan emang udah kolesterol itu tuh harus konsumsi apa gitu kayak obat alternatifnya gitu. Kadang-kadang kan masih ada tuh ya orang tua yang sulit untuk mengurangi makanan yang berlemak, yang mengandung itu. Barangkali ada tips lain selain bukan berhenti ya, selain mengurangi, atau ada yang bisa diimbangi, misalnya nih dia doyannya teh sama gorengan. Nah, untuk mengimbangi ada nggak makanan yang bisa dibarengin gitu misalnya? Mungkin ya tadi buah itu kan? Iya, seperti buah-buahan. Misalnya udah ada gorengan. Iya, ada olahraga. ya. Olahraga juga bisa. Iya, olahraga. Iya kan? Makanya kadang-kadang snack itu pasti ada buah di dalamnya ya. Ada gorengan, ada yang manis-manis kan. Terus ada buahnya. Iya. Mungkin itu alternatifnya mungkin. Iya. Kita harus nah ya, gitu kan. Mungkin mengimbang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Ada Mbak. Terima kasih penjelasan saya, kurang lebihnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Boleh? Udah? Foto. Satu-satu.